Pertarungan main event UFC 265 dimenangkan oleh Ciryl Gane dengan menang TKO terhadap Derrick Lewis. Di mana sebelumnya orang lebih banyak yang beranggapan bahwa yang mungkin menang oleh KO atau TKO hanyalah seorang Derrick Lewis, sedangkan Ciryl Gane mungkin hanya bisa menang lewat skor atau keputusan juri gitu. Hal itu karena Ciryl Gane sering dianggap sebagai seorang fighter yang lebih mengandalkan teknik, fight IQ, taktik dan strategi dibandingkan dengan mengandalkan power belaka untuk langsung meng-KO lawannya gitu. Dimana menurut sebagian fans MMA, trade tersebut merupakan trade yang cenderung ngebosenin gitu, karena ya gitu, fighternya cenderung main aman. Di sini gue mau ngomongin emang apa masalahnya sih kalau ada fighter yang cari aman seperti itu. Hey, salam kenal, nama gue Hari. Gue seorang fans MMA yang punya opini gue sendiri. Ketika kita menonton pertarungan MMA ya, atau combat sports, boxing, kickboxing, atau ya combat sports lah ya pada umumnya, yang kita cari memang adegan kekerasan atau violence-nya gitu kan ya. Itu juga mengapa sebagian dari kita ada yang masih suka nonton WWE atau SmackDown gitu, karena pertunjukan macam itu tuh memaksimalkan pemenuhan kehausan kita dari adegan-adegan kekerasan itu gitu. Apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu teatrikal gitu kan ya, antara trash talk antar fighter gitu, semakin membuat kita terlibat secara emosi gitu di dalam pada saat mereka fight di atas ring gitu. Itulah mengapa kalau menurut gue ibarat ibu-ibu yang nonton sinetron, telenovela, atau cewek-cewek yang suka drama Korea, kita bapak-bapak tuh sama aja gitu. Di sisi lain, dari kita yang mengharapkan hiburan belaka dari adegan kekerasan yang disuguhkan para fighter, sebenarnya para fighter ini kan tujuannya bukan seperti itu, saudara-saudara. Tujuan para fighter ini ialah maju naik ke atas ring, berkelahi lawan siapapun yang ada di seberang sana dan menang gitu. Mereka nggak ada kewajiban untuk memastikan kita terhibur dengan adegan-adegan kekerasan yang diberikan gitu ya. Karena pada dasarnya mereka hanyalah kompetitor di cabang olahraga mereka masing-masing, di mana mereka berkompetisi di bawah peraturan cabang olahraga masing-masing, harus berkelahi di atas ring, berusaha menyakiti dan berusaha untuk tidak disakiti oleh lawannya, atau seperti kata Floyd Mayweather, the game is to hit and not get hit, dan mereka harus melakukan itu dalam kurun waktu yang ditentukan di masing-masing cabang olahraga. Misalnya dalam MMA mereka harus bertarung di 3 kali 5 menit ronde atau 5 kali 5 menit ronde, atau di boxing ada 10 kali 3 menit atau 12 kali 3 menit ronde. Mereka harus berusaha menyakiti masing-masing sampai salah satu dari antara kedua fighter ada yang tidak bisa melanjutkan lagi pertandingan itu, entah karena dia di KO atau karena dia disubmisi oleh lawannya ya. Dan jika dalam kurun waktu yang ditentukan tidak ada dari dua fighter yang melakukan hal tersebut, maka pemenangnya ditentukan oleh keputusan juri, di mana ketentuan penilaian juri ditentukan dari masing-masing cabang olahraga tersebut dan masing-masing promosi olahraga tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, cara bertarung fighter itu terbagi menjadi beberapa tipe gitu. Ada beberapa tipe. Ada satu tipe fighter yang dari awal lonceng berbunyi, doi langsung kekeh, langsung maju, baku hantam sama lawannya, baku bonyok, karena dia dari awal ya tujuannya pengen ngabisin lawannya, entah dari KO atau submisi. Langsunglah mereka pukulan full power dan usaha takedown langsung dilancarkan untuk mematahkan lawannya. Ya, seolah tipe fighter seperti ini hanya fokus di bagian to hitnya aja dan cenderung mengabaikan bagian not get hit. Akibatnya cara mereka bermain cenderung terlihat kurang teknikal atau sembrono gitu. Tapi dari segi hiburan, fighter ini ya lebih disenangi oleh tipe fans memang, karena memang dia lebih entertaining gitu. Karena mereka memastikan bahwa adegan-adegan kekerasan itu tersuguh gitu di tontonan kita. Lalu di sisi lain ada tipe fighter yang sebaliknya, di mana fighter ini yang memperlakukan pertarungan ini sebagai sebuah kompetisi olahraga gitu. Fighter yang menggunakan segala macam strategi, taktik, teknik yang telah mereka persiapkan sebelum mereka bertarung, di mana meskipun mereka tidak dapat menyelesaikan lawannya di pertarungan ini, mereka berusaha untuk dapat memastikan penilaian juri itu jatuh ke tangan kemenangan mereka. Point fighters seringkali mereka disebut sebagai tipe fighter ini, di mana mereka bertarung dengan mengumpulkan poin gitu. Meskipun tipe fighter ini yang menurut gua benar-benar mengaplikasikan secara utuh slogan to hit and not get hit itu, ya fighter ini seringkali mendapatkan kritikan dari beberapa fans atau
penonton gitu. Karena dari segi entertainment, tipe fighter ini kurang menyumbangkan adegan kekerasan yang kita nanti-nantikan. Mereka seringkali dicap membosankan gitu. Sebenarnya agak mengucilkan sih kalau fighter-fighter tipe ini disebut main aman gitu. Padahal sebenarnya menurut gua fighter-fighter ini adalah fighter yang tinggi fight IQ-nya, dan juga mereka bertarung secara strategis, taktis, dan menguasai penerapan teknik bela diri yang efektif saat mereka bertarung. Karena memang berkelahi itu harusnya bukan hanya otot doang cuy, tapi emang otak juga harus bermain gitu. Jadi menurut gua lebih pantas kalau mereka ini disebut sebagai fighter yang main pintar gitu, bukan main aman. Jadi seperti pengibaratan yang gue sering dengar, tapi gue lupa ini siapa yang bilang, berkelahi itu bagaikan bermain catur kecepatan tinggi gitu, high speed chess match. Atau seperti kata Joe Rogan di podcastnya, bahwa fighting is a high level problem solving with dire physical consequences. Bahkan saat berperang pun pasukan angkatan senjata itu menggunakan taktik dan strategi kan sebelum mereka menuju ke medan perang gitu. Karena tujuan mereka perang adalah untuk menang dan tidak banyak casualty gitu di pasukan mereka, atau tidak banyak antara pasukan mereka yang terkeok gitu, dan bukan untuk menghibur. Dan sama seperti petarung-petarung ini pun ya, tujuan mereka bertarung ya untuk menang harusnya, dan bukan untuk menghibur. Selain itu, pada dasarnya kan emang mereka bertarung ini karena dibayar oleh masing-masing promosi. Itu mengapa yang pekerjaan yang mereka lakukan ini seringkali disebut sebagai prize fighting gitu. Ya ada juga sih alasan selain uang ya, atau dibayar, seperti ya respect, integrity, kompetitif, seperti ya The Great Khabib Nurmagomedov. Tapi ya basically kan mereka pasti nggak mau ngelakuin ini kalau gratisan cuy, karena kan setiap mereka bertarung ada modal-modal yang harus mereka siapkan ya, ada modal-modal yang harus mereka bayar, seperti ya biaya gym mereka, mereka harus bayar coach mereka harus bayar nutrisionis untuk mengatur pola diet mereka untuk weight cut, dan juga harus beli makanan, suplemen banyak lah. Dan basically banyak juga dari beberapa petarung ini dimana mereka ngasih makan keluarganya dari hasil mereka kelahi gitu, karena ya basically buat mereka ini sebuah pekerjaan gitu. Dan ngomongin pekerjaan, sama kayak kita warga biasa yang misalnya kerja di pertambangan atau kerja di konstruksi atau di apalah gitu, seringkali kan kita dengar istilahnya safety first gitu di medan pekerjaan kita. Nah, buat para fighters, cara mereka bermain aman, menerapkan taktik dan strategi gitu ya sama aja dengan safety first mereka. Coba apabila fighter-fighter ini tidak mempedulikan keselamatan diri mereka. Ya meskipun pada akhirnya mereka menang sih, karena dari awal mereka kejar KO dan baku banyak aja sama lawannya. Tapi kan dengan begitu resiko mereka cedera jadi lebih tinggi kan cuy. Mereka beresiko menderita cedera yang lebih berat, dan pada akhirnya mereka juga harus ya keluar duit buat mengobati cedera mereka tersebut gitu. Dimana cedera berat ini juga dapat membahayakan kesehatan mereka, keberlangsungan karir mereka, bahkan juga ya keberlangsungan nyawa. Jadi jangan salahin mereka kalau mereka pada main aman gitu atau main pintar. Karena menang ataupun kalah, tujuan mereka ada berkelahi, pulang dengan cedera seminim mungkin, dengan sel otak seutuh mungkin, dan ya pada intinya mereka ingin dibayar, pulang ke rumah masing-masing, dan ya live to fight another day. Lagi pula menjadi fighter ini bukan pekerjaan yang mudah loh. Kalau emang mudah ya dari kita ini ya bukan komentar-komentar di balik layar doang, kita yang ada di atas ring gitu. Jadi kalau memang menurut kalian fighter main pintar ini masih ngebosenin, menurut gue mungkin jangan salahkan fighternya pak. Mungkin anda mulai harus menonton cabang olahraga lain gitu. Misalkan menurut kalian adu grappling ala Khabib, ala Kamaru Usman itu membosankan, dan anda hanya ingin melihat adu jotos standing up kedua fighter, mungkin Anda jangan nonton MMA lagi Pak, tapi mulai beralih ke tinju, Muay Thai, kickboxing, atau kalaupun misalkan kalian kurang menikmati standing fight yang teknikal dan point fighting ala Wonderboy, ala Israel Adesanya atau Cyril Gane, dan emang Anda ingin melihat kedua petarung baku bonyok atau baku darah-darah gitu, ya mungkin Anda mulai harus menonton bare knuckle boxing atau lightweight gitu, yang lebih brutal. Menurut gue sebagian alasan kenapa menurut Anda ini para fighter yang main pintar ini ngebosenin, karena kalian belum terlalu paham alasan fighter ini
membuat keputusan di atas ring gitu. Kalian belum terlalu paham akan keindahan ilmu taktik dan strategi yang mereka praktekkan di atas ring. Gue pribadi sebagai orang-orang yang semi mempraktekkan bela diri ya gitu. Ya meskipun hanya fokus di striking doang sih, emang gue taunya Muay Thai doang. Gue sangat menikmati permainan stand up yang teknikal gitu, taktis dan strategis yang disajikan oleh fighter-fighter ini. Contohnya Darren Till versus Wonderboy dan juga Israel Adesanya versus Anderson Silva. Nah, kedua fight itu meskipun menurut beberapa fans MMA itu cenderung membosankan karena mereka standing fight, tapi nggak ada yang baku bonyok gitu, nggak ada yang bonyok-bonyok keduanya, dan seolah kayak berdansa aja gitu di atas ring. Tapi menurut gue itu sangat menarik karena gue bisa melihat taktik feinsnya mereka, cara mereka set up strikes yang mereka lempar gitu. Banyak lah yang sebenarnya hal-hal intrik-intrik teknis yang sangat menarik kalau kalian paham gitu ya, kalau kalian paham apa yang mereka lakukan. Dan sama pun mungkin bagi fans yang lebih ngerti wrestling gitu, lebih ngerti BJJ gitu misalnya, mungkin bagi mereka akan lebih mengapresiasi pada saat kedua fighter di ground gitu yang beradu gulat, berebut submisi gitu, dan mereka bakal bisa menikmati itu karena mereka lebih paham gitu. Dan masih banyak lagi beberapa fighter yang masuk ke kategori ini ya. Kalau di MMA itu misalnya Robert Whittaker, Leon Edwards, Cyril Gane, Dominic Cruz, Alexander Volkanovski, dan masih banyak lagi fighter-fighter seperti ini yang menurut beberapa fans MMA itu ngebosenin karena mereka adu jotos tapi kok nggak ada yang darah-darah gitu. Tapi menurut gue fighter-fighter ini yang mendisplay sisi seni dari seni bela diri. Di sini juga gue bukan sepenuhnya nyalahin kalian ya para fans yang mengkritik para petarung ini. Gue juga nggak setuju sebenarnya sama fighter-fighter yang saking main amannya sampai mereka hampir nggak ngapa-ngapain di atas ring. Contohnya yang paling memorable gue ingat itu pertarungannya Francis Ngannou lawan Derrick Lewis. Padahal kan keduanya tuh, Francis sama Derrick tuh keduanya ya merupakan KO artis ya, tapi karena mereka pada sadar akan kekuatan masing-masing mereka lawannya, jadi mereka mainnya sampai ekstra hati-hati itu. Fighter-fighter yang terlalu fokus sama bagian not get hit sampai melupakan bagian to hitnya. Dan gue juga bukannya gak setuju sama fighter-fighter yang entertainer sejati ya. Contohnya Justin Gaethje, Diaz bersaudara, Tony Ferguson yang kayak mereka seperti siap mati di atas ring gitu karena dan siap baku hantam dengan lawannya. Gue sangat salut kepada mereka. Karena bagaimanapun gue pasti selalu menantikan pertandingan-pertandingan mereka gitu. Nah, gue punya saran agar kalian bisa lebih mengapresiasi permainan-permainan teknikal, taktis, dan strategis para fighter-fighter ini. Coba kalian lebih sering nonton channel analis fight di YouTube. Contohnya channel lokal ada Bung Bram MMA atau Radio Tempur, obrolan fighter. Dan kalau di luar negeri juga ada di Whistle MMA, War Room oleh Dan Hardy, The Modern Martial Artist, dan Look at My Opinion, dan masih banyak lagi sebenarnya, dan masing-masing niche-nya itu ada dan bagus-bagus gitu. Agar kalian lebih paham kepada keputusan-keputusan yang dilakukan para fighter ini begitu mereka di atas ring dan di dalam cage gitu, dan kalian bisa lebih mengapresiasi dan menikmati performa mereka. Juga gue saranin kalian mulai riset tentang para fighter petarung pintar dari cabang olahraga lain. Misalnya di boxing ada Floyd Mayweather, Lomachenko, Tyson Fury, bahkan Muhammad Ali, dan di Muay Thai ada Sanchay, ada Samart, ada Lord Silla, di kickboxing ada Giorgio Petrosyan. Fighter-fighter ini yang merupakan top tiernya fighter pintar di masing-masing cabang olahraga ini. Oke, terakhir, kenapa gue juga mengagumi dan senang menyaksikan laga para petarung-petarung pintar ini? Karena sebagai seperti gue bilang tadi, gue semi mempraktisi bela diri. Selain untuk mendapatkan hiburan dari pertarungan-pertarungan yang mereka berikan, gue juga memanfaatkan tontonan ini sebagai bahan pembelajaran. Ya, gue belajar bagaimana seorang seperti Mike Tyson gitu ya, yang seolah seperti invincible gitu ya, undefeated, bisa dikalahkan dengan cara yang diterapkan oleh Evander Holyfield, atau seorang Paulo Costa yang badannya seperti itu dikalahkan oleh Israel Adesanya yang badannya seperti itu, dan dengan cara TKO pula. Dan itu membuat gue bisa relate gitu dengan fighter-fighter ini, dimana mungkin ya gue relate-nya mungkin gue yang seperti biasa-biasa aja ini badannya, di suatu skenario imajiner di hidup gue, misalnya gue terpaksa harus berkelahi melawan seseorang yang terlihat seperti ya Brock Lesnar gitu misalnya, gue bisa menang asalkan gue punya fight IQ gitu. Oke, itu aja. Terima kasih kalian mau mendengarkan ocehan gue sampai saat ini. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya.